wabarakatuh. Halo sahabat Stempra, salam semangat. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama teman-teman semua. Saya Alivia Maeswari Pambudi dalam program Stempra Menyapa. Stempra Menyapa merupakan program bincang-bincang di mana nantinya kita akan berbagi cerita, informasi, pengalaman, serta kisah-kisah inspiratif, tentunya bersama narasumber-narasumber hebat yang sudah kita hadirkan di sini. Nah, sahabat Stempra, tidak perlu diragukan lagi bahwa Stempra telah berhasil meluluskan lulusan-lulusan terbaiknya dengan segudang prestasi. Lulusan Stempra banyak terserap di dunia industri, dunia wirausaha, dan tidak sedikit pula yang melanjutkan pendidikan kuliah di universitas ternama. Nah, sahabat Stempra, kali ini kita menghadirkan salah satu alumni Stempra lulusan tahun 2019, yaitu Mas Ilham Hasnurido. Mas Ilham ini adalah salah satu alumni berprestasi. Nah, kita akan segera berbincang bersama beliau untuk mendengar cerita-cerita inspiratif dari beliau. Saat ini Mas Ilham bekerja di Amikom Business Park Incubator sebagai Assistant Manager of Ecosystem dan Business Development. Selamat pagi Mas Ilham. Pagi. Apa kabar nih Mas? Baik. Oke, di Stempra Menyapa ini kita akan berbincang-bincang Mas soal pengalaman Mas Ilham selama di Stempra dan perjalanan setelah lulus dari Stempra. Boleh ya Mas? Boleh. Oke, pertama saya pengen tahu kenapa Mas Ilham memilih Stempra sebagai sekolah untuk melanjutkan jenjang SMK. Oke, jadi saya dari kecil udah suka di multimedia ya. Kayak waktu kecil tuh suka gambar, kemudian juga saya suka nonton film. Dan akhirnya 2015 saya ambil kursus itu di multidesign. Kemudian saya pun tertarik untuk melanjutkan multimedia, untuk belajar multimedia itu di sekolah. Akhirnya 2016 saya ketemu Stempra, ada jurusan multimedianya. Terus saya lihat, oh cocok buat saya. Akhirnya saya daftar gitu. Oke, jadi meskipun di Stempra ini ada 5 jurusan, Mas Ilham memilih multimedia karena memang merasa minat dan bakatnya ada di multimedia. Betul. Gitu. Dan selama di multimedia Stempra ini, apa saja sih Mas yang dipelajari? Pertama, waktu masih sebagai siswa baru ya, itu kayak mulai dikenalkan sama film, itu mulai ikut keterlibatan dalam pembuatan produksi film. Kemudian 2018 saya mulai membentuk tim itu untuk produksi film sendiri. Kemudian kita beberapa kali juga ikut lomba dan ada juga ikut lomba LKS untuk web design saat itu. Oke, terus dengar-dengar juga Mas Ilham ini meraih beberapa prestasi nih selama pas masih di Stempra ini. Mungkin boleh dijelaskan kepada sahabat Stempra biar menjadi motivasi untuk sahabat Stempra ke depannya, Mas. Beberapa saya lupa sih, cuman yang paling saya ingat itu ketika saya dari Dinas Lingkungan Hidup waktu itu film pendek kita mengangkat temanya lingkungan. Dan di situ kita ambil judulnya terusik sampah plastik. Itu dapat berapa ya kemarin ya? Dapat 3, juara 3. Terus kemudian juga saya pernah ikut lomba LKS yang tingkat provinsi untuk web design. Itu juara 2 waktu itu. Wah, hebat sekali nih. Sahabat Stempra bisa ditiru Mas Ilham ini sebagai contoh teladan yang baik tentunya. Nah, terus setelah lulus dari Stempra ini, Mas Ilham ini memilih untuk melanjutkan ke jenjang apa? Kan bisa berwirausaha, bisa juga di industri. Saya setelah lulus itu lanjut kuliah, tapi juga beberapa kerjaan sampingan, freelance juga, sempat buka warung untuk usaha. Nah, waktu itu saya fokus di jurusan sistem informasi untuk fokus ke e-commerce. Itu adalah apa ya, kolaborasi antara teknologi dengan bisnis, karena passion saya dari kecil selain multimedia ya pengen jadi pengusaha gitu. Jadi kalau kita menjadi siswa SMK ini nggak menutup kemungkinan nih teman-teman untuk kita bisa melanjutkan kuliah. Nah, terus sekarang Mas Ilham kuliah di mana dan sudah lulus atau gimana? Saya kuliah di Amikom, Universitas Amikom Yogyakarta. Itu tahun 2019, angkatan 19 masuk, kemudian lulus tahun ini dan nanti wisudanya bulan Mei. Wah, jadi bentar lagi lulus nih sahabat Stempra. Oke, terus selama di Stempra ini kesannya apa sih, pengalaman atau cerita yang paling berkesan bagi Mas Ilham itu?
Yang paling inget itu saya diminta oleh guru favorit saya waktu itu Bu Anis. Itu saya diminta untuk ngajar waktu kelas 2. Kelas 2 untuk ngajar teman-teman kelas. Itu padahal kita sekelas ya waktu itu. Karena mungkin Bu Anis mikir saya bisa gitu. Akhirnya saya diminta untuk ngajar teman-teman kelas. Kemudian juga waktu itu saya ketika selesai pulang sekolah, seandainya teman-teman mau les untuk kelas tambahan itu juga bisa. Jadi nanti saya juga beberapa, mungkin 6 atau 7 orang itu ikut kelas tambahan. Nanti saya yang ngajar gitu. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti. Terus juga tahun 2015 lulus ya, itu saya jadi alumni terbaik waktu itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang Mas Ilham ini sibuknya apa, Mas? Sekarang saya kerja di APP Inkubator, itu sebagai Assistant Manager of Ecosystem and Business Development. Nah, itu kegiatannya ngapain aja? Nah, jadi Ecosystem and Business Development itu dimana kita berfokus untuk mengembangkan ekosistem bisnis atau startup yang ada di Yogyakarta. Nah, jadi saya sering bertemu dengan founder-founder startup, terus kemudian bertemu juga dengan investor-investor untuk mengembangkan startup yang ada di Yogyakarta gitu. Kalau kita lihat kan startup itu sekarang lagi ngetren gitu. Kayak contohnya ada drama startup gitu. Nah, itu juga sama seperti kita. Gitu. Inkubator itu adalah suatu wadah untuk mengembangkan bisnis, entah itu mulai dari early stage ataupun akselerasi, mulai dari mahasiswa atau mahasiswa ataupun umum. Jadi ketika teman-teman punya ide atau bahkan udah punya tim atau malah bisnisnya udah jalan, itu bisa kita kembangkan lagi. Di situ bakal ketemu, di situ ada komunitasnya, dan kita bakal ngembangin bareng-bareng untuk ke pasar nasional bahkan global. Nah, startup itu apa sih, Mas? Saya belum ngerti nih. Oke, startup itu adalah sebuah perusahaan rintisan. Jadi di mana startup itu bergerak di bidang teknologi, mulai dari berbagai bidang ya, entah itu pertanian ataupun robotik, kemudian juga di multimedia juga ataupun perhotelan dan banyak banget. Jadi startup itu nggak cuman hanya fokus pada satu lini teknologi, tapi itu bisa dikembangkan dari berbagai bidang. Contohnya di Sleman ya, ini kan Sleman. Sleman itu kita ada startup namanya Sayur Sleman. Itu mirip sama kayak pemesanan sayur online. Jadi kayak ibu-ibu yang males ribet di rumah gitu. Jadi tinggal pakai aplikasi itu bisa order sayur. Startup itu lebih generalnya seperti kayak yang kita kenal itu seperti Tokopedia, terus kemudian Shopee, Gojek dan lainnya. Itu namanya startup. Oh gitu. Jadi sekarang nih udah canggih ya. Bahkan di Jogja pun sudah ada pengembangannya sendiri. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, boleh dikasih contoh nih, Mas, startup yang berinkubasi di APB tapi udah go internasional? Ada beberapa yang kita juga dapat pendanaan dari luar negeri. Itu juga kita berkolaborasi dengan, sekarang kita lebih dekat dengan National University of Singapore. Itu mereka memiliki inkubator yang namanya Block 71. Jadi beberapa juga diinkubasi di sana. Dan untuk startup yang udah go internasional itu ada beberapa, contohnya Frogs Indonesia. Itu adalah startup yang bergerak di bidang drone, mulai dari taksi drone. Jadi kita sebagai manusia nih itu bisa naik ke drone kapasitas 2 orang untuk terbang dari titik A ke titik B. Itu tanpa pilot, jadi ada otomatisasinya. Itu udah sampai Brazil mungkin, Brazil, Ekuador. Itu pasarnya malah di Amerika Selatan. Kemudian juga ada Ichibot. Ichibot adalah startup di bidang robotik untuk robot edukasi. Itu juga pasarnya di Jerman. Kemudian banyak sih sebenarnya, kalau disebutin juga banyak. Nah, jadi udah lumayan banyak. Betul. Oke, terus kalau sahabat Stempra di rumah misal tertarik untuk mau membangun atau memulai bikin startup nih, itu gimana? Susah atau enggak? Terus tahapannya gimana? Bisa dijelasin sama Mas? Kalau dibilang susah atau enggaknya itu tergantung masing-masing ya. Karena
ujian untuk bikin startup itu pasti butuh keringat dan air mata gitu. Karena ya kita uh, lihat aja deh bisnis konvensional aja, contohnya jualan, itu nggak gampang, harus butuh konsistensi. Apalagi startup itu jangkauannya luas dan kita harus bisa apa ya, dipercaya oleh para investor-investor yang invest ke startup kita. Tahapannya itu sebenarnya mulai dari pertama kita membentuk timnya dulu. Kita harus punya tim. Kalau nggak punya tim nggak bisa jalan. Jadi setelah itu kita harus punya ide. Boleh ide dulu atau tim dulu sih. Kita harus punya ide. Ini tuh idenya cocok untuk direalisasikan atau enggak. Kira-kira marketnya atau enggak. Jadi pada dasarnya bisnis itu kita tidak melihat idenya apa, tapi sebenarnya kita lihat marketnya dulu. Apakah ada marketnya, apakah ada peluangnya, atau kita melihat di sekeliling kita ada sebuah hal yang apa ya, kesulitan atau keresahan gitu nggak sih, yang bisa kita jadikan opportunity atau peluang untuk mengembangkan startup kita. Oke. Nah kalau kisarnya tuh berapa lama untuk memulainya? Kalau di kita sendiri, pertama mulai dari pembentukan ide, itu tahapannya ide paling ya seminggu lah, kita lihat marketnya gitu. Kemudian kita harus membuat bisnis plan-nya dulu. Jadi nggak hanya sebatas ide, tapi harus kita spesifikin lagi. Jadi marketnya siapa, terus nanti akan bergerak di bidang apa dan sebagainya. Kemudian setelah itu mulai nanti ada pembuatan atau pembentukan produknya lah pasti. Itu tergantung sih. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Itu tergantung masing-masing tim. Kemudian juga setelah itu nanti ada maintenance dan namanya tuh pitching. Kalau kita kenal presentasi, itu di depan para investor. Gimana caranya kita untuk meyakinkan mereka. Itu jadi selain otak kita diolah untuk membuat idenya, kita juga harus bisa meyakinkan orang, mulai dari public speakingnya ataupun cara negosiasi dan mendekati orang gitu. Oke, jadi berbeda-beda ya? Iya, tergantung. Berarti yang intinya harus kita perlu itu komitmen dengan diri sendiri dan tim. Itu yang utama. Ya, dan konsisten satu lagi. Oh, konsisten. Ya. Lalu keuntungannya apa nih Mas yang kita dapetin kalau kita join di Amicom Business Park ini? Yang pasti pertama, kita itu kalau kita ngomongin bisnis pasti pengen kaya lah, pengen dapat profit lah, pengen dapat revenue. Gak hanya cuman kita membantu masyarakat atau orang-orang sekitar kita. Jadi yang pertama itu, ketika kita membangun bisnis, ya walaupun di awal itu mungkin profitnya kecil atau bahkan kita nggak digaji dari perusahaan kita sendiri, atau bahkan kita nggak ngambil uang. Tapi nanti ketika kita konsisten atau komitmen untuk melakukan itu kita bisa mendapatkan profit yang banyak. Kemudian banyak program-program dari pemerintah bahkan itu yang menyediakan seperti inkubasi itu adalah pembinaan. Dan kemudian nantinya startup kita setelah diinkubasi, nanti apakah startup kita layak untuk mulai berjalan di nasional, itu nanti akan diuji lagi, kemudian sampai tahapnya global. Kalau global itu cakupannya luas, sedunia. Kalau kita lihat, Indonesia itu adalah negara kelima dengan startup terbanyak di dunia. Jadi sebenarnya opportunity itu banyak banget di startup. Wah, jadi keren banget nih, benefitnya tuh banyak banget ya kalau kita berkecimpung di dunia startup. Lalu gimana sih caranya kita ikut berperan dalam mengembangkan ekosistem di Jogja? Oke, jadi ekosistem startup di Jogja itu, ekosistem itu nggak hanya dari inkubator sendiri atau dari orang-orangnya, tapi kita analogikan aja seperti lautan. Ekosistem laut itu ada terumbu karang, ikan, air laut, dan banyak lagi. Jadi ekosistem startup itu sama halnya, mirip seperti itu. Kita ada stakeholder yang berusaha untuk mengembangkannya. Contohnya inkubator, saya di inkubator, kemudian ada startup sendiri, kemudian ada
perusahaan atau komunitas juga, dan banyak yang mana kita bareng-bareng mengembangkan ekosistem di Jogja untuk startup di Jogja itu lebih populer, juga banyak orang yang berkecimpung di dunia startup. Kemudian peran untuk siswa itu pertama kita bisa ikutan kayak join ke komunitasnya, jadi kita bisa sharing bareng. Kemudian setelah itu ada program-program seperti yang namanya Launchpad. Kalau kita nonton drama startup tuh, itu dari ratusan orang atau ribuan orang itu dikumpulkan jadi satu tempat. Kemudian idenya semuanya diadu, kayak dilombain gitu ya, ide mana yang paling bagus. Kemudian untuk teman-teman yang nggak kepilih idenya, nanti bisa join ke teman yang idenya bagus menurut dia. Nah, jadi setelah itu terbentuklah tim. Kemudian itu bisa bareng-bareng untuk ngembangin startupnya gitu. Oh gitu. Jadi teman-teman bisa memulai dengan kita join ke komunitas dulu gitu, terus nanti kita akan dikembangkan idenya di situ gitu. Oke, terus sahabat Stempra, jadi itulah tadi penjelasan Mas Ilham seputar dunia startup. Oke, terus menurut Mas Ilham sendiri, kita membahas SMK Muhammadiyah Prambanan ini. SMK Muhammadiyah Prambanan ini sekolah yang seperti apa sih Mas? Jadi Mas Ilham? Menurut saya semua yang saya butuhkan itu ada di sini. Contohnya mulai dari fasilitas komputer tuh ada. Terus guru-gurunya juga menurut saya sudah memenuhi semua kriteria saya. Entah itu dari materinya, mulai dari cara mengajarnya, dan bahkan saya sangat dekat gitu sama guru. Jadi salah satu buat kita semua itu nggak cuman hanya pelajaran yang kita sukai, tapi pengajarnya juga. Oke, saya juga merasakan seperti itu. Karena di SMK Muhammadiyah Prambanan ini bukan hanya kita terfasilitasi dengan baik, tapi guru-guru pengajarnya pun juga mendidik dengan sangat baik ya, dengan sangat tulus gitu. Jadi kita merasa senang sekolah di sini. Nah, mungkin nih Mas Ilham bisa ngajak adik-adik SMP untuk bergabung juga di Stempra biar bisa lulus seperti Mas Ilham dengan prestasi yang membanggakan gitu, Mas. Buat teman-teman yang masih SMP ya, berarti sekarang kelas 9. Jangan lihat dari sekolahnya ataupun dari jurusannya, tapi lihat dari teman-teman yang udah lulus. Jadi kita lihat dari teman-teman yang udah lulus, mereka bisa mencetak apa di sekolahnya. Karena sekolah itu semuanya bagus, tapi kita lihat dari kalau di bisnis itu namanya testimoni ya. Kalau di sekolah kan testimoninya dari lulusan gitu. Iya. Dan teman-teman juga bisa jadi seperti saya ataupun dari teman-teman yang berprestasi lainnya, itu bisa gabung di sini. Ada 5 jurusan juga ya. Iya. Yang suka film itu bisa gabung di multimedia. Gitu. Nah, oke teman-teman, saya aja dari dengar ceritanya Mas Ilham jadi terinspirasi, apalagi sahabat Stempra yang di rumah. Terima kasih ya Mas Ilham atas waktu dan kisah-kisah inspiratif yang sudah Mas Ilham sampaikan. Oke, baiklah sahabat Stempra, itulah tadi bincang-bincang saya bersama alumni Stempra yang hebat dan membanggakan sekali. Jangan lupa untuk saksikan terus Stempra Menyapa, karena masih banyak cerita, pengalaman, dan kisah-kisah inspiratif yang akan kita bagikan hanya di sini. Saksikan terus Stempra Menyapa hanya di channel YouTube SMK Muhammadiyah Prambanan. Saya Alivia pamit undur diri. Stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.